Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan serta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, hari kemarin memang lagi ramai tentang masalah capres ya, terutama terkait dengan capres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, yaitu Anies Rais Baswedan. Capres Anies kemarin juga bertemu dengan tim kecil yang merupakan perwakilan dari partai-partai dan bertemu kemudian melakukan konferensi pers, diantaranya soal bahwa hal yang penting yang mereka akan segera merumuskan lebih teknis adalah soal program kerja, visi misi mereka, dan ada 3 agenda besar yang akan menjadi prioritas, yaitu soal penanganan kemiskinan, kemudian soal harga-harga yang mahal, kemudian soal tenaga kerja, soal pengangguran ya, soal tenaga kerja yang paling penting dalam jika mereka memenangkan pilpres yang datang, dan ini yang kemudian tawarkan kepada masyarakat bagaimana cara penanganan secara cepat gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kemarin juga ada peristiwa, saudara sekalian, ada pertemuan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh yang kemudian mewarnai hiruk pikuk pemberitaan di media elektronik maupun media online dan media sosial. Dan rupanya diskusi mereka juga menurut Pak Luhut maupun Pak Surya memang mereka adalah berkawan baik, kemudian mereka bertukar pikiran seputar tentang pemilu pilpres, dan mungkin juga kita dengar seperti pengakuan Pak Luhut sendiri memberikan masukan terhadap misalnya capres-capresnya Anies misalnya, yang mungkin juga hanya yang lebih tahu persis siapa yang dimaksud itu. Hanya mereka berdua yang tahu dan belum dibocorkan keluar. Ya, Pak Luhut selalu menekankan sebagai kawan baiknya Pak Surya Paloh adalah mereka berkawan sejak dulu dan kawan baik mereka, dan mereka saya kira sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Luhut maupun Pak Surya Paloh adalah produk ya generasi yang pernah mengikuti lingkaran kekuasaan di zaman Orde Baru ya. Pak Surya Paloh sebagai seorang pengusaha dan Pak Luhut sebagai seorang jenderal ya angkatan darat yang berada di lingkaran di masa Pak Harto dulu ya. Dan mereka merasakan itu semua, dan kini mereka di usia yang 70-an tahun itu mereka, saya kira pengabdian mereka cukup panjang lah dalam konteks membangun negara ini dengan masing-masing peran di bidangnya masing-masing. Sekarang Pak Luhut juga sebagai seorang pengusaha besar. Nah, oleh karena itu diskusi mereka kemarin, pertemuan mereka dan makan siang dan diskusi mereka itu diliput begitu luas oleh media massa karena Pak Surya Paloh adalah pendiri ya, Pak Nasdem adalah yang pertama sekali mencapreskan Anies Rais Baswedan, sementara Anies Rais Baswedan dianggap orang yang berbeda dari calon yang diajukan oleh Istana Negara gitu loh, atau rejim pemerintah hari ini. Saudara sekalian, yang menarik juga adalah setelah pertemuan Pak Luhut dan Surya Paloh itu, sorenya kemudian atau malamnya itu Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar itu bertemu dengan Pak Surya Paloh juga. Kita juga tahu bahwa Pak Luhut adalah salah satu pengurus teras ya di level Dewan Kehormatan kalau tidak salah Pak Luhut itu di Partai Golkar. Nah, jadi banyak spekulasi juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan Pak Erlangga ini Pak Luhut juga menitipkan Pak Erlangga sebagai cawapresnya Anies Rais Baswedan karena sesama Golkar tentunya, dan itu wajar saja. Yang kemudian sorenya ada pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh. Walaupun saudara sekalian bahwa di internal koalisi KPP, koalisi perubahan dan persatuan itu kemarin itu juga diumumkan oleh Pak Anies Rais Baswedan sebagai capres maupun tim yang ada baik dari Nasdem, dari PKS maupun dari Demokrat. Kemudian Pak Sudirman Said yang menjadi penengah atau moderator atau pengarah lah. Pada saat itu juga secara tidak langsung sudah dikatakan bahwa memang sudah mengerucut 5 orang calon capresnya Anies Rais Baswedan. Dari 5
itu mungkin akan dikerucut menjadi 3 dan kemudian menjadi 1 yang dipilih untuk capresnya Anies Rashid Baswedan. Itu ini mereka. Nah, kita belum tahu hasil pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh itu kayak apa. Apakah memang ada, karena Pak Erlangga kan akhir-akhir ini kan bolak-balik ya ke koalisi perubahan, kemudian masuk lagi koalisi KKR dan lain sebagainya juga ke sana. Itu kayak ya mudah-mudahan jangan seperti layang-layang putus lah, segera mengambil sikap kalau memang berkoalisi dengan gabung dengan koalisi perubahan ya gabung gitu ya. Tapi kalau misalnya gabung dengan, kelihatannya Golkar agak susah gabung dengan PDIP ya, tetapi mereka akan ngayun juga ke Prabowo misalnya. Jadi mungkin itu mencari tempat aja Pak. Sejak awal saya katakan bahwa Golkar sebagai partai besar ya, dan ketua umumnya saya kira harus mendapat porsi dari koalisi-koalisi itu, apakah sebagai cawapres atau apa. Kalau tidak demikian maka agak sulit untuk, kalau tidak diberi dikunci, karena sekarang kesempatannya bisa ada di Prabowo Subianto, di Gerindra maupun di koalisi perubahan, karena mereka ini belum juga mencalonkan cawapresnya. Di PDIP memang juga belum ada cawapresnya, Ganjar Pranowo, namun kelihatannya dari siksaknya Golkar ini, kelihatannya PDIP menutup diri dari Golkar gitu ya, untuk mengambil posisi taruhlah Pak Erlangga sebagai cawapres. Tetapi kalau di 2 tempat ini masih terbuka, mana yang dianggap firm ya, maksudnya valid, misalnya diterima Erlangga sebagai posisikan sebagai cawapres, itulah yang mungkin akan Golkar berlabuh di situ. Nah, dalam kaitan itu saudara sekalian, itu bunga-bunga atau apa yang terjadi kemarin dan mungkin juga hari ini, lobby-lobby dari kalangan elit partai maupun elit yang lain dalam kaitannya dengan masalah Pilpres ya, Pilpres 2024. Nah, kemarin itu Pak Anies juga itu memberi sambutan semacam pengantar dalam pertemuan itu di hadapan wartawan sebelum ada dialog ya, dan beberapa pikiran yang sangat penting sekali yang pada kesempatan ini kita ingin bacakan kepada kita semua. Ada beberapa kata kunci yang penting yang mungkin dari sisi intelektual saya kira belum banyak kita mendengarnya, tetapi ini sesuatu yang baru yang menurut saya kemajuan berpikirnya melampaui banyak pikiran gitu ya. Nah, baiklah kita bacakan dan di ABW News ini. Bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan menyebut orang yang merasa takut kehilangan kekuasaan adalah pihak yang tidak mengerti prinsip dalam sebuah demokrasi. Ini salah satu kata kuncinya di ininya. Jadi orang yang merasa kekuasaan saya akan berakhir, ya, masa jabatan saya berakhir, itu dianggap tidak mengerti prinsip dalam sebuah demokrasi. Sebab kekuasaan adalah milik rakyat. Memang betul, selama ini kan orang mengatakan bahwa kekuasaan itu milik ini, tapi sesungguhnya pada hakikatnya kekuasaan dalam pemilihan langsung seperti ini, dan ini sejak dahulu kala, walaupun orang kita sudah sangat sering mendengar, dan apalagi mereka yang sekolah terutama di ilmu politik, dan sebetulnya sekolah sejak SMA juga sudah mengetahui bahwa kekuasaan dalam demokrasi langsung itu kekuasaan di tangan rakyat ya, yang kemudian ditindaklanjuti dilaksanakan oleh secara administratif dan kewenangan oleh mereka yang dipilih ya, misalnya presiden, gubernur dan seterusnya, atau DPR dan lain sebagainya. Sebab kekuasaan adalah milik rakyat itu benar ya. Misalnya di dalam apa yang biasa kita dengar adalah dalam bahasa Prancis adalah Vox Populi Vox Dei, atau suara rakyat atau suara Tuhan gitu. Nah, yang dipindahkan dan berganti itu adalah kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Ini kan hal-hal baru dalam penjelasan gitu ya. Sebetulnya ini yang kita ingin ini sehingga orang jangan menganggap bahwa aku berkuasa padahal aku berkuasa padahal kekuasaan datang rakyat. Kita yang kemudian menjalankan kewenangan berdasarkan mandat dari rakyat itu. Nah, itu sebetulnya ulasan tentang soal demokrasi aja. Ini saya maksud hal yang mungkin bukan sesuatu yang baru, tetapi ini kan diingatkan kembali kepada kita dengan penjelasan yang logis
Sehingga kita anggap bahwa Pak Anies luar biasa dalam memberi penjelasan tentang demokrasi ya. Saya ulangi, yang berpindah dan berganti itu adalah kewenangan dalam menjalankan kekuasaan, kata Anies saat konferensi pers bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jakarta Jumat 5 Mei 2023. Hal tersebut disampaikan Anies merespon bentuk perubahan apa yang akan dilakukan nanti jika terpilih pada pemilihan presiden 2024. Sebab banyak pihak menduga kalau Anies tidak akan melanjutkan program pemerintah Presiden Joko Widodo. Meski tidak menjawab secara spesifik, Anies menyampaikan ada 2 poin agenda perubahan yang ditawarkan kepada masyarakat, yakni perubahan dan keberlanjutan. Sehingga dia meminta seluruh pihak bijak menyikapi pergantian kepemimpinan pada Pilpres 2024 nanti, sebab rotasi kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan. Jadi pergantian kepemimpinan di level manapun ya, dalam organisasi manapun, sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati, yang kalau untuk level negara adalah konstitusi dan undang-undang, kan di level organisasi misalnya anggaran dasar rumah tangga, itu satu hal yang niscaya, satu hal yang biasa ya, suatu hal yang biasa. Tergantung kesepakatan organisasi di tingkat negara kan, negara kita ini kan di tingkat negara ya, organisasi negara organisasi besar. Kemudian misalnya organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian tergantung kesepakatan di dalam itu, dan itu pedomannya kalau tingkat negara konstitusi atau Undang Dasar 45, kalau kita kemudian itu turunkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat kita semua. Kemudian di tingkat organisasi-organisasi yang selevel non pemerintah, misalnya Nahdlatul Ulama ini juga sama ya, kita sebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, yang mengikat dan mengatur termasuk sirkulasi elit di kepemimpinan di organisasi-organisasi itu. Jadi hal yang niscaya aja, benar apa yang dikatakan oleh Pak Anies itu. Jadi jangan kemudian dibikin ribet seakan-akan nih, waduh ini kalau bukan orang saya yang berkuasa, orang ini kan. Makanya disinilah diperlukan kalau orang sudah suatu hal yang niscaya, maka orang tidak akan memihak. Biasa aja bahwa semua warga negara atau semua ini punya hak yang sama dalam mengikuti, punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Nah, cilakannya kalau misalnya rotasi kepemimpinan itu diperebutkan dengan cara-cara yang nista, ya, berbohong, menipu, tidak jujur dan lain sebagainya. Itu. Jadi sebetulnya dalam demokrasi modern itu sebetulnya adu gagasan, itulah sebetulnya yang akan dipertontonkan kepada masyarakat. Adu gagasan nanti ini akan saya bikin ini dan mungkin juga rekam jejaknya. Jadi olah intelektual, olah pikiran, gagasan itulah yang harus dikedepankan dihadirkan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa menilai, oh ini yang tepat, yang ini gitu loh. Bukan saling menjegal karena tidak suka atau tidak sekelompok dan lain sebagainya, seperti yang dipertontonkan beberapa waktu terakhir, yang kemudian apalagi itu diduga dilakukan oleh seorang kepala negara gitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kemarin misalnya Pak Surya Paloh dalam pertemuan dengan Pak Luhut itu mengatakan sudahlah Pak Jokowi berhentilah mengendorse atau mendorong orang atau mendukung capres ini, capres A, capres B gitu loh. Dia sebagai kepala negara mestinya dia presiden semua rakyat gitu, presiden semua partai, presiden semua rakyat. Jadi jangan dia pilih-pilih, karena itu juga akan menjatuhkan derajatnya, derajatnya, bahkan orang akan mencibernya sebagai kepala negara yang dianggap tidak jujur dan tidak sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, karena dia mestinya sudah berdiri di atas seluruh aspirasi rakyat Indonesia gitu. Dan apalagi dia pelaksana penyelenggaraan pemilu yang walaupun secara teknis akan dilakukan oleh KPU dan lain sebagainya, tetapi dia sebagai kepala negara, kepala pemerintah, dia berkewajiban di tengah, walaupun dia punya partai, sekalipun dia punya partai, tapi kewajiban dia kan harus melaksanakan undang-undang dasar, di mana pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil. Jadi kalau pemilu dilaksanakan dengan tidak jujur atau memihak dan adil, maka sesungguhnya pemilu itu rusak dan presiden
dianggap telah melanggar konstitusi. Kira-kira seperti itulah. Nah, Anies kemudian melanjutkan bahwa nggak usah khawatir soal ancam-mengancam, karena ini adalah soal sirkulasi dan rotasi pemegang kewenangan, sebut dia lanjutnya. Selain itu, Anies menyampaikan proses kerja KPP yang telah berjalan selama berbulan-bulan bukan merupakan atraksi politik. Ia menyebut hasil kerja KPP konkret dengan berujung pada penandatanganan sebuah deklarasi dari masing-masing partai. Dia menegaskan KPP tidak bekerja dalam rangka membuat spekulasi dan kebingungan di tengah masyarakat. KPP ingin menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di luar sana, rakyat sedang menghadapi masalah kebutuhan pokok yang harganya mahal, lapangan pekerjaan yang terbatas, juga termasuk ketimpangan antar pendapatan antar masyarakat, ya, ketimpangan yang kaya dan miskin yang mendengar kepada yang miskin, dan yang miskin kepada yang ekstrim miskin. Nah, inilah saudara sekalian, memang ada beberapa hal yang kemarin itu kita juga bisa lihat di ini yang lain, tetapi saya kira inilah kita bacakan dari rekam yang dilakukan oleh ABW News ini. Dan tadi kita banyak menambahkan hal-hal lain karena kita mencoba memotret dua peristiwa yang penting, ya, dalam pergerakan kaitannya masalah KPP, yaitu koalisi Indonesia KPP, Indonesia Koalisi Perubahan dan Persatuan. Di satu sisi konferensi pers Anies dengan tim kerjanya yang juga merupakan wakil-wakil dari partai koalisi. Kemudian siang lain Ketua Umum Nasdem bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, di mana Pak Luhut adalah salah seorang Menko yang penting di dalam pemerintahan ini. Kemudian disinggung soal diskusi juga soal soal cawapresnya KPP, dalam hal ini Pak Anies. Dan ada masukan-masukan katanya dari Pak Binsar Panjaitan, menerima masukan. Nah, kemudian saudara sekalian, sorenya karena Pak Luhut orang Golkar, maka kita bisa kaitkan langsung sorenya tiba atau malam ada pertemuan antara Erlangga Hartarto dan Pak Surya Paloh. Kita tahu bahwa Erlangga Hartarto ketua umum Partai Golkar yang hari-hari ini dia dimudah dicalonkan sebagai calon presiden atau Rakernas, tetapi belum mendapatkan ini. Sementara koalisi yang dibangun Indonesia Bersatu itu sudah relatif bubar lah, sudah tidak ada karena tiga partai P3 itu sudah lari ke mendukung Ganjar sejak awal Ganjar dideklarasikan, sementara yang tersisa adalah sisa PAN dan Golkar. Kalau mereka ini mengusung calon presiden dan wakil presiden masih memenuhi syarat tentunya, tetapi kelihatannya agak sulit untuk dilanjutkan koalisi Indonesia Bersatu untuk mengajukan calon sendiri gitu. Tapi sehingga Pak Golkar ini secara dinamis mencoba untuk bergerak dari satu tempat ke tempatnya, terutama di koalisi KPP, di koalisi Indonesia Bersatu, di koalisi Indonesia Perubahan, dan di koalisi Gerindra, ya, Gerindra di Prabowo. Itulah yang terjadi beberapa hari ini. Oleh karena itu kita bisa banyak menangkap tafsir terhadap pertemuan-pertemuan itu dan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan barusan dan kita sudah bacakan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.